Pertanyaan ini untuk Bu Yuni dan Pak Dana. Pertanyaannya begini. Prinsip dasar demokrasi itu adalah kebebasan dan persamaan hak bagi setiap individu untuk dipilih dan untuk memilih. Dan ini dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, kami ingin bertanya, bagaimanakah sikap Anda jika ada upaya penghalangan pengganjalan terhadap seseorang sehingga kemudian tidak terpenuhi hak konstitusional? Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 mempunyai waktu 2 menit untuk menjawab dari sekarang. Kami persilahkan. Prinsip demokrasi itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ada tanggung jawab dan ada hak. Tanggung jawabnya sudah dilakukan atau belum, maka kemudian dia baru boleh berbicara tentang haknya. Kalau yang diutamakan hanya menuntut haknya, itu namanya tidak bertanggung jawab. Karena itu tidak bisa, demokrasi itu tidak bisa digeneralisir semuanya harus sebebas-bebasnya. Tidak. Kita ini punya yang namanya demokrasi lokal. Di demokrasi lokal inilah kita bisa tahu kondisi seseorang bagaimana, kondisi orang lain bagaimana. Semuanya harus berjalan berimbang dan beriringan. Tidak bisa kemudian kita tidak mengindahkan demokrasi lokal, hanya demokrasi semata-mata demokrasi. Saya pikir ini kurang bertanggung jawab. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa saya setuju demokrasi itu harus sebebas-bebasnya, tetapi sudah dilakukan belum tanggung jawabnya. Kemudian dia baru boleh mengambil haknya. Sepanjang dia belum melakukan tanggung jawabnya, kemudian dia hanya mengedepankan haknya, saya sangat menyayangkan. Terima kasih Pak Mudara. Ya, 20 detik. Yang jelas intinya bagaimana kewajiban itu didahulukan daripada hak. Jadi apabila saat haknya terbentur, ya jangan terus pindah. Saya kira demikian. Bagaimana awalnya bersama-sama, ya terus kok ya kayak gitulah Mas Korun. Persilakan pasangan nomor urut 2 punya waktu 1,5 menit untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Mas Danang dan Bu Yuni. Dalam era demokrasi saat ini, itu tidak ada lagi kultus individu maupun monoloyalitas terhadap partai tertentu. Tentu tanggung jawab tentu dituntut oleh organisasi itu. Tetapi ketika meminta haknya, bukan semata-mata kewajiban yang harus dilakukan, tetapi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini dibutuhkan satu sikap kenegarawanan, satu sikap keteladanan, konsistensi sikap dan tindakan, sehingga sangat dibutuhkan adanya satu kata dan perbuatan, tidak hanya jargon-jargon, apalagi jargon-jargon politik, janji-janji politik yang pada akhirnya kemudian susah untuk kita laksanakan. Oleh karena itu, demokrasi lokal itu memang memperhatikan kepentingan masyarakat dan rakyat, tidak semata-mata loyalitas. Baik, terima kasih pasangan calon nomor 2. Ada waktu 1,5 menit lagi untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah sampaikan pasangan nomor 2. 1,5 menit dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator. Jadi
kita memang harus monoloyalitas. Karena apa? Sebagai pimpinan daerah, kita ini dipilih oleh rakyat. Kita sudah menjanjikan kepada rakyat bahwa kita akan mengabdi kepada rakyat. Tapi kalau kemudian, sekali lagi saya bicara, kok haknya terus yang mau diungkit ini. Monoloyalitas, tanggung jawab kepada rakyat belum selesai, bahkan belum dimulai kalau boleh saya bilang, gitu ya. Kok tiba-tiba sudah menuntut haknya? Ini bagaimana? Monoloyalitas ini, kalau kita mau menjadi pimpinan daerah, mau menjadi anggota DPR RI, DPRD, ya kita harus patuh menjalankan kewajiban kita dulu sebagai pimpinan. Itu tanggung jawab kita sebagai pimpinan. Kalau itu belum dilakukan, tidak bisa kita berbicara masalah hal yang lain. Saya tetap melihat demokrasi lokal ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Kita ini tumbuh dari kecil kemudian membesar, gitu ya. Maksudnya bukan pada yang besar. Tetapi dari demokrasi lokal inilah kita ini belajar kearifan-kearifan yang diakui oleh negara kita, begitu. Yang jelas dalam demokrasi itu perlu adanya etika. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, sesi terakhir pada debat ini kami persilahkan pasangan nomor urut 1 untuk